Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan malam ini di perantauan saya menyampaikan kisah nyata saya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar apa yang di dalam batin saya, qalbu saya menginginkan segala sesuatu yang halal ini segera secepatnya diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah nyata saya yaitu saya awali. Jadi ini mungkin kalau tidak dikabulkan oleh Allah SWT, jika tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai aku pun mati menghadap kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya ikhlas lillahi ta'ala. Saya menyampaikan ini fakta yang saya lakukan dalam sisa-sisa hidup saya ini selama bertahun-tahun, yaitu saya bertekad ingin supaya bisa ibadah haji dan bisa membangun masjid yang megah besar di atas pegunungan di area Pacitan. Dan saya niat nawaitu lillahi ta'ala bisa membangun yaitu yayasan anak yatim piatu. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai sekarang belum mengijabahi apa yang saya mohon. Memang secara logika, secara nalar, pekerjaan saya sebagai petani, sebagai pengembara, sebagai buruh serabutan, tapi saya melihat dan menonton, bahkan membaca bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi rezeki yang tidak disangka-sangka dan tidak diduga, rezeki yang halal jauh dari barang yang haram. Maka dari dulu, dari saya belajar ilmu pendekatan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah saya lakukan sholat kewajiban, yaitu sholat fardu, sholat sunnah, bahkan setiap puasa Ramadan saya lakukan, bahkan setiap bulan Ramadan, bulan suci, saya target saya harus bisa khatam Al-Quran jangka 3 hari 3 malam, pol 5 hari 3 malam harus bisa khatam Al-Quran. Dan saya lanjutkan dalam bulan-bulan suci tersebut. Di bulan Ramadan saya isi dengan wiridan, yaitu sholawat Nabi 1001 kali, bahkan zikir malaikat Jibril 1001 kali, bahkan mencapai 10.000 kali. Itu jangka 1 hari 1 malam. Bahkan anak istri saya sampai heran kenapa bapak bertekad selalu mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan keluarga saya di Pacitan salut, saya sangat mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena ketekunan saya, walaupun sampai sekarang detik ini belum diijabahi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan zikir malaikat Jibril, sholawat Jibril, dan sholawat semua sudah saya wirid. Bahkan saya sering sampai sekarang masih tawasul, yaitu kirim doa surat Al-Fatihah saya tujukan kepada junjungan Rasulullah Muhammad SAW. Surat Al-Fatihah saya tujukan kepada semua nabi-nabi Allah, kepada setiap malaikat-malaikat Allah. Bahkan saya tawasul kirim pahala Al-Fatihah kepada diri saya sendiri, kepada sedulur papat lima pancer roh suci sejati saya, dan kepada semua khutam-khutam saya. Dan saya kirim tawasul atas pahala surah Al-Fatihah kepada semua, yaitu wali-wali Allah dan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan ibu bapak saya juga saya tawasul, saya kirim doa surah Al-Fatihah
Yasin, tahlil dan lain sebagainya. Semua saya tidak pernah malas, karena saya akan minta bukti apakah memang Allah Subhanahu wa taala bisa mengabulkan atas rezeki yang tidak disangka dan tidak diduga, rezeki yang melimpah, halal jauh dari barang yang haram. Bahkan saya sudah sering melakukan wirid, dan sekali lagi tadi saya ungkapkan tentang tawasul. Tawasul saya tidak musyrik syirik, karena saya kirim doa surat Al-Fatihah, pahalanya saya tujukan kepada Rasulullah, kepada Nabi-Nabi Allah, kepada malaikat-malaikat Allah, kepada khalifah-khalifah Allah, dan kepada leluhur kami, kepada bapak ibu kami. Dan saya tidak meminta doa saya dikabulkan oleh yang saya tawasuli. Saya minta tawasul saya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena saya setelah tawasul mintanya hanya pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya benar-benar tawasul yang tauhid, bukan tawasul yang syirik. Kebanyakan orang salah melakukan tawasul, kirim doa kepada leluhur kemudian minta kepada leluhur atau orang mati. Itu salah, itu musyrik syirik. Jangan sekali-kali tawasul dan minta sesuatu kepada yang ditawasul, itu musyrik syirik. Jangan sampai. Kita mintanya pada Allah Subhanahu wa taala. Dan saya sudah melakukan wirid surat Yasin, sering saya baca berulang-ulang kali, 41 kali. Awalnya yaitu 41 kali surat Yasin saya baca, itu memakan waktu 8 jam. Kemudian malam Jumat berikutnya selang beberapa bulan saya bisa mencapai 5 jam. Kemudian Yasin lagi saya ulang-ulang baca 41 kali, bisa mencapai 4 jam. Itu tanpa menggeser tempat duduk saya. Selama saya wirid surat Yasin, saya posisi menghadap kiblat, menghadap pada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan saya tidak bergerak, dan saya minta pada Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya Allah ya Rabbi, bukalah pintu rezekiku dari dalam bumi. Ya Allah ya Rabbi, bukalah, munculkanlah rezekiku dari dalam laut. Bukalah pintu rezeki dari segala penjuru arah datangnya. Bukalah pintu rezeki dari atas langit, langit tingkat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semua bukalah, curahkan. Ya Allah, rezekiku sangat sulit, maka mudahkan. Rezekiku sangat jauh, dekatkanlah. Jika rezeki banyak, maka permudahkanlah untuk menerimanya. Rezeki yang halal jauh dari barang haram. Rezeki yang tidak disangka dan juga dari Allah Subhanahu wa taala, yang tidak batil dan zalim atas segala sesuatu, yaitu kuasa Allah. Ada yang pakai doa penutup dari surat Yasin itu pakai bahasa Arab seperti yang diungkapkan oleh pondok-pondok pesantren yang lain, atau dengan bahasa Indonesia. Saya kembali sampai sekarang saya tetap tutup, muga-muga tekan apa sing tak dikayu teko rezeki sangan paran saking Allah Subhanahu wa taala. Rezeki melimpah, entah walaupun saya seorang petani miskin, sampai sekarang miskin, pekerjaan serabut apa salah, tapi tetap saya takhur pada Allah Subhanahu. Saya mohon doa restunya dari semua para pemirsa TikTok, YouTube, dan Instagram saya. Saya mohon doa restunya, semoga Allah secepatnya mendatangkan rezeki yang tidak disangka dari Allah Subhanahu wa taala, yang halal jauh, sehingga bisa membangun masjid yang megah di atas pegunungan di Pacitan, dan bisa membangun itu pondok anak yatim piatu dan ibadah haji demi kemuliaan hidupku, anak istriku, anak cucu, dan membantu semua hamba-hamba Allah di dalam sedekah dan sedekah. Barakallahu wa hamdihi wa la ilaha wa akbar wa la haula sallallahu alaihi wasallam. Doa restunya dari saya Purwadi, sedulur Among, Kiai Among, Pacitan, Jawa Timur, Indonesia. Rahayu, salam rahayu.